Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang aturan turunan. Yang pertama adalah aturan untuk fungsi konstan, yaitu jika kita punya fx sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sebarang x, turunan dari fx adalah 0. Buktinya bisa dilihat yang berwarna biru ini. Jadi turunan dari fungsi fx itu sesuai definisi adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per x plus h min x. Nah, kemudian kita masukkan fungsinya. Jadi limit h mendekati 0, fx plus h, karena dia fungsi konstan maka nilainya adalah k. Kemudian fx juga k, jadi k min k per h. K min k adalah 0, jadi limit h mendekati 0 dari 0 adalah 0. Yang kedua, aturan untuk fungsi identitas, yaitu fx sama dengan x. Jadi kalau kita punya fx sama dengan x, maka turunan dari fx adalah 1. Buktinya seperti tadi, kita tuliskan definisi turunan yang ini, lalu kita substitusikan fungsinya. Karena fx sama dengan x, maka fx plus h adalah x plus h. Fx-nya adalah x, kemudian ini definisi turunan per x plus h min x, kemudian ini jadi limit h mendekati 0 dari h per h sama dengan 1. Kemudian aturan yang ketiga, jika kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan bulat positif, maka f aksen x atau turunan dari fx adalah n dikali x pangkat n min 1. Buktinya, kita tuliskan definisi turunan, kemudian kita substitusikan fungsinya. Nah, kemudian x plus h pangkat n ini kita ekspansi menggunakan ekspansi binomial yang sudah kita kenal sejak SMP mungkin ya. Ini jadi x plus h pangkat n itu jadi ini sampai sini. Kemudian ini min x pangkat n itu ini. Kemudian kita keluarkan hanya sini, sehingga jadilah turunannya n kali x pangkat n min 1. Contohnya, jika kita punya fx sama dengan x pangkat 3, maka f aksen x, ini 3-nya turun, di sini, dikali x, pangkatnya berkurang 1, jadi 2. Jadi turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Begitu juga turunan dari x pangkat 9 adalah 9x pangkat 8, dan turunan x pangkat 100 adalah 100x pangkat 99. Kemudian yang keempat, jika kita punya k adalah suatu konstanta, dan f adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka k dikali f aksen x sama dengan k dikali f aksen x. Jadi kita misalkan f besar x itu sama dengan k dikali fx, maka turunan dari f besar x itu adalah limit h mendekati 0 dari fungsinya sesuai definisi turunan. Kemudian kita substitusikan fungsinya f besar x plus h adalah k dikali f kecil x plus h. Kemudian ini adalah ini per h. Kemudian kita keluarkan k-nya. Jadi begini. Kemudian sesuai dengan aturan limit, ini k bisa keluar dari limitnya karena dia konstanta. Jadi begini, karena yang ini adalah definisi turunan dari fx, maka turunan dari f besar x adalah k dikali f kecil aksen x, atau k dikali turunan dari f kecil x. Jadi contohnya kalau kita punya fungsi fx sama dengan min 7x pangkat 3, jadi min 7 ini konstanta, maka turunan dari fungsi tersebut adalah ini sebagai k dikali dengan turunan dari x pangkat 3. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Jadi min 7 dikali 3x kuadrat jadi min 21x kuadrat. Kemudian yang kelima, jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka f plus g aksen x sama dengan f aksen x plus g aksen x. Misalkan kita punya f besar x adalah fx plus gx, maka turunan dari f besar x sesuai definisi turunan adalah seperti ini.
Kemudian kita sesuaikan, kita kelompokkan F dengan F, G dengan G, jadilah seperti ini. Kemudian sesuai dengan aturan limit, maka ini jadi limit masing-masing. Limit dari fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0, ditambah limit h mendekati 0 dari gx plus h min gx per h. Jadi f aksen x plus g aksen x. Jadi contohnya, kalau kita diminta untuk mencari turunan dari fx sama dengan 5x kuadrat plus 7x, maka kita tinggal turunkan masing-masing, lalu ditambahkan. Jadi hasilnya adalah 10x plus 7. Nah, hal ini berlaku juga untuk pengurangan. Jadi kalau kita punya fungsinya adalah f besar x sama dengan fx min gx, maka turunannya ini juga jadi min, gitu ya. Kemudian yang keenam, jika f dan g adalah fungsi yang terdiferensialkan, maka f kali g aksen x itu sama dengan fx kali g aksen x ditambah gx kali f aksen x. Jadi berbeda dengan penyebelahan. Kalau penyebelahan kan turunannya juga tinggal diturunkan lalu dijumlah. Tapi kalau perkalian tidak ya. Nah, buktinya adalah ini. Misalkan kita punya f besar x itu fx dikali gx, maka turunannya adalah sesuai definisi turunan. Ini, kemudian kita substitusikan fungsinya jadi begini. Nah, di sini kita lakukan manipulasi. Jadi, yang ini, langkah kedua ini, kita lakukan manipulasi menjadi langkah ketiga, yaitu dengan menambahkan fungsi yang berwarna hijau ini. Jadi kita tambahkan min fx plus h kali gx ditambah fx plus h kali gx. Kita boleh menambahkan ini karena ini sebenarnya kan 0. Yang berwarna hijau ini kan hasilnya 0. Jadi boleh-boleh saja kita tambahkan di sini. Kemudian kita keluarkan fx plus h, yang ini. Kita keluarkan jadi ini. Kemudian sisanya adalah gx plus h min gx per h. Kemudian berikutnya kita keluarkan gx yang ini. Jadi ini. Kemudian sisanya adalah fx plus h min fx per h. Kemudian dengan aturan limit, maka kita bisa limitkan masing-masing. Jadi seperti ini. Sehingga hasilnya adalah yang ini. Jadi ini limit h mendekati 0 dari fx plus h. H ini mendekati 0 berarti dia jadi fx. Jadi ini, kemudian ini adalah definisi turunan dari gx, yaitu g aksen x. Kemudian ini limit h mendekati 0 dari gx adalah gx. Kemudian yang ini adalah definisi turunan dari fx, yaitu f aksen x. Jadi turunan fungsi fx kali gx adalah fx g aksen x ditambah gx f aksen x. Contohnya, tentukan turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat min 5 dikali 2x pangkat 4 min x. Jadi kita anggap ini sebagai f kecil x, ini g kecil x. Nah, kemudian kita substitusikan ke rumus turunannya. Jadilah ini fx, ini g aksen x, jadi 8x pangkat 3 min 1, ini gx, ini f aksen x. Kemudian kita lakukan perhitungan biasa sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 36x pangkat 5 min 40x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 5. Kemudian yang ketujuh, misalkan f dan g adalah fungsi yang terdiferensialkan dengan gx tidak sama dengan 0, maka f per g aksen x adalah gx f aksen x min fx g aksen x per g kuadrat x. Ini adalah pembuktiannya, misalkan fx sama dengan f kecil x per gx, maka turunan dari f besar x adalah ini sesuai definisi turunan. Kemudian kita substitusikan fungsinya. Kemudian ini kita ubah ke bentuk yang lebih sederhana. Nah, kemudian seperti pada perkalian tadi, kita lakukan manipulasi dengan menambahkan ini min gx fx plus fx gx. Dari sini kita keluarkan gx-nya, sehingga sisanya adalah fx plus h min fx per h. Kemudian
yang ini kita keluarkan min fx. Jadi sisanya adalah gx plus h min gx per h. Kemudian kita limitkan masing-masing, tapi ini tidak saya tulis. Jadi ini langsung saja kita lakukan perhitungan limitnya. Jadi hasilnya adalah gx f aksen x min fx g aksen x per gx kali gx. Atau gx f aksen x min fx g aksen x per g kuadrat x. Contohnya adalah tentukan turunan dari fx sama dengan 3x min 5 per x kuadrat plus 7. Jadi ini sebagai f kecil x, ini sebagai gx. Maka kita tinggal masukkan ke rumus ini. Jadilah x kuadrat plus 7 kali 3 min 3x min 5 kali 2x per x kuadrat plus 7 kuadrat. Kemudian kita lakukan perhitungan biasa, sehingga diperoleh hasil akhir min 3x kuadrat plus 10x plus 21 per x kuadrat plus 7 kuadrat. Oke, sekian kuliah kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.